Wah, cakep bener dah kalau bisa kayak begini. Cocok banget ini Zephyrus G16. Gampang buat dibawa kemana-mana, bisa dipakai pas lagi di mana aja. Nge-game juga bisa lebih bebas gitu di mana aja. Weh, jangan banyak ngimpi. Laptop orang itu, abis itu juga kudu dibalikin. Kembali ke darat. Ini tuh laptop yang mid my needs banget, memenuhi kebutuhan gua gitu. Dari segi entengnya dapet, karena ya beratnya itu yang cuma di sekitar 1,8 kiloan, ya 1,85 ya segituan doang lah. Jadi nggak terlalu beban lah ya kalau buat dibawa kemana-mana. Tipis, nah buat ukuran laptop model levelnya segini, ini tuh tipis banget loh. Bahkan dia tuh lebih tipis dari uang cecengan. Chargernya itu juga yang bikin gua tambah appreciate lagi. Karena ini tuh charger 200 watt, tapi lumayan berasa tipis menurut gua, tipis kecil. Dan nggak berasa berat juga, dia tuh beratnya cuma di 540 graman doang. Jadi kalau misalnya buat dibawa traveling, lengkap laptop sama chargernya kayak gitu, ya menurut gua sih kalau buat cowok mah ya nggak berasa berat lah ya. Daya tahan baterainya itu loh yang bikin gua lebih nggak nyangka lagi. Jadi pas gua tes ini laptop menggunakan video playback dengan tingkat kecerahan di 50% itu tuh bisa tahan sampai 6 jam 34 menitan gitu kurang lebih. Nah pas dipakai online meeting juga, online meeting sampai 30 menit, itu tuh turunnya cuma di 8%-an doang. Jadi ya masih lumayan sisa banyak tuh buat dipakai kerja. Wow kan kalau kayak gini. Dengan baterai di 90 watt hour-nya ini, pas lagi dicas dari 15 ke 50% kayak gitu, dia tuh cuma perlu waktu 20 menit doang coy. Itu tuh cepet loh. Tapi ya memang sih buat fully charge sampai ke 100%-nya ya sedikit agak makan waktu juga ya. Dia tuh sekitar perlu waktu 1 jam 42 menitan kayak begitu. Agak lamanya itu tuh dari 99% ke 100%-nya. Ya kalau gue perhatiin itu makan waktu sekitar 15 menitan gitulah. Nah ngeliat dari segini aja tuh menurut gue MacBook tuh udah wajib buat ketar-ketir. Belum sampai ngomongin powernya loh. Cuman ya emang sih harganya agak bikin kantong jebol ya. Jadi Zephyrus G16 ini tuh ada beberapa varian dan warnanya sendiri aja tuh ada dua jenis, yaitu ada yang Eclipse Grey atau Platinum White dengan desain yang simple, minimalis, cuman dengan garis lampu yang namanya slash lighting doang yang bikin mencoloknya ini. Ya menurut gue sih kenapa nggak sekalian RGB aja ya, ketimbang putih doang gitu. Nanggung, udah sama-sama berlampu. Atau juga kalau RGB mau di set putih doang juga bisa gitu loh. Variannya itu tuh mulai dari yang pakai Intel Core Ultra 7 sampai Core Ultra 9. Itu tuh prosesor AI-nya Intel. Dan buat GPU-nya sendiri menurut gue ini cukup lengkap karena dia sudah disertakan mulai dari RTX 4050 sampai ke RTX 4080. Nah, karena yang satu ini tuh RAM-nya udah soldered alias onboard atau nggak bisa di-upgrade lagi, jadi sekalian gue sebutin juga di sini tuh ada dua varian RAM, yang 16 GB dan yang 32 GB LPDDR5X. Dan of course ini tuh udah konfigurasinya dual channel ya. Anyway, buat laptop yang satu ini tuh dia menggunakan Core Ultra 9 185H dengan RTX 4070 dan dia RAM-nya yang 32 GB. Nah, harganya sih memang udah nggak main-main ya. Yang saat ini tuh udah sampai di kisaran 41 jutaan cuy. Gimana performanya? Ya semua tes yang gue lakuin di sini sudah menggunakan mentok rata kanan ya. Nah, buat benchmarknya sendiri, dia Final Fantasy 14 Endwalker ini tuh memberikan skor extremely high di 15.040. Dengan kisaran FPS-nya dia dapat di 80-an sampai 120-an FPS. Buat MMORPG atau yang pas PvP-nya gitu sih menurut gue ini udah aman banget ya. Berikutnya benchmark Shadow of the Tomb Raider. Dia tuh ngasih rata-rata FPS-nya di 66. Aman lah ini. Nah, tapi buat RTX 4070 kok cuman segitu ya? Nah, ntar pas udah ngomongin ke bagian layarnya bakal ngerti deh. Ini nih sekarang ngomongin soal live gaming test-nya. Kontrol itu tuh bisa dapat di kisaran 60-70-an FPS gitu, aman lah. Buat Metro Exodus juga bisa dapat di kisaran 60-an sampai 80-an FPS. Ini juga udah aman banget. Tentunya untuk game berikutnya adalah Final Fantasy 15. Itu tuh bisa dapat di kisaran 50 sampai ke 80-an FPS. Jadi ini untuk game AAA udah lancar jaya semua ya, aman.
Nah, berikutnya ini ngetes yang turah-turah nih sekarang. Valorant. Lancar jaya lah ini, karena dapat FPS-nya juga nggak kira-kira. Dia tuh di kisaran 210 sampai 290-an FPS, cuy. Aman banget dah ini. Dan kompetitif banget. Ngetes gamenya udah dulu ya, biar nggak kepanjangan juga. Ntar gue bikin video terpisah buat testing yang ekstra dan lebih detail lagi. Tentunya buat nambahin testing yang di sini aja ya. Nah, buat sekarang nih kita ngomongin pindah ke benchmark sintetiknya. Nah, buat Cinebench R23-nya, seperti biasa di run 10 kali tuh hampir rata. Dengan rata-rata di 17.900-an skornya. Lanjut ke 3D Mark Pot Royal. Nah, di tes ini tuh dia memberikan skor 7.377. Untuk time spy-nya, dia ngasih skornya di 11.933. Dan terakhir nih buat Fair Strike-nya, dia ada di skor 25.763. Sekalian juga nih kita tes stress test-nya di sini. Dan hasilnya dia tuh pas dengan 98,7%. Mantap, laptop tipis kayak gini dengan power segini dan aman pula. Pastinya kita tes juga dong buat content creation-nya. Nah, buat content creation-nya kita menggunakan Filmora 9, render video 5 menit 1080p 30 fps. Itu tuh makan waktu di 5 menit 6 detikan aja. Mantap kan? Dan pas di tes Blender Scene BMW, cuman makan waktu rendernya tuh sekitar di 2 menit 16 detikan doang. Ngebut loh ini. Nah, pas lagi diajar tadi tuh kita sekalian tes suhu terpanasnya. Dan hasilnya not bad juga. Suhu tertingginya itu ada di 48,4 derajat. Tapi itu cuma di bagian atasnya aja gitu. Di bagian yang area-area deket exhaust-nya itu. Untuk tombol WASD-nya sendiri menurut gue ini cukup adem. Karena cuma di 31-33 derajatan doang. Aman lah ini buat kalau misalnya sambil dipakai main game kayak begitu. Sambil nyolok juga, gamenya juga yang high performance gitu. Nah, ini aman ya menurut gue. Cuman emang somehow ya layarnya itu walaupun sudah di redesign bentuknya, desainnya, somehow tuh masih kena hawa panasnya. Tapi hawa panas gini aja yang menurut gue sih masih oke lah, masih cukup aman. Ngomong-ngomong soal suhu dan stress test yang terjaga, yang satu ini tuh udah anti mainstream. Dia tuh udah menggunakan bukan 2, tapi 3 kipas cuy. Heat pipe-nya ada 4, dan untuk exhaust-nya itu, ya itu tuh yang ada di bagian belakangnya semua terbuka tuh. Lubang-lubang semua terbuka buat buang hawa panasnya keluar semua. Buat suara kipasnya ini setelah gue dengerin ya, ternyata tuh nggak seperti yang orang-orang pada ngomongin di luaran sana gitu. Nggak seberisik itu, yang masih kencang sih. Cuma kalau dibanding laptop gue yang lama, ya yang ini tuh masih sedikit lebih mending lah. Storage bawaannya itu dikasih yang M.2 NVMe 1 TB. Dan mantapnya di sini masih ada ekstra 1 slot kosong lagi buat nambah NVMe-nya. Ya, zaman sekarang memang perlu storage yang besar ya. Nah, buat storage-nya sendiri kita biasa run 4 kali menggunakan Crystal dan hasil rata-rata rate-nya itu ada di 4.900-an dan buat rate-nya ada di 2.900-an. Sebenarnya itu angka yang oke. Cuman mengingat kastanya laptop ini, NVMe yang dikasih tuh menurut gue kurang sepadan aja gitu. Buat layarnya sendiri, nah ini nih, dia tuh menggunakan layar 16 inch dengan resolusi 2.5K. Nah, resolusi ini yang tadi bikin kenapa si FPS-nya juga ya segituan gitu ya. Karena dia kan untuk menampilkan gambar di resolusi yang besar. Aspek rasionya sendiri dia ada di 16:10. Dan ini tuh layar yang spesial loh. Itu udah menggunakan ROG Nebula Display dengan panel OLED coy. Dengan refresh rate yang udah di 240 Hz dan respon time-nya di 0,2 millisecond. Dan layar ini tuh udah 100% DCI-P3. Pantone validated, jadi udah aman banget lah ini kalau mau dipakai content creation, nikmati konten. Pokoknya layarnya udah super top lah ini. Dan nggak lupa juga dia tuh sudah disertakan lengkap dengan Max-Switch dan Nvidia Advanced Optimus of course. Webcamnya pun ada di atas ini. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya yang ditangkap dari webcam yang ada di laptop ini 1080p Full HD IR kamera. Dan sudah ada fungsi Windows Hello juga di sini, dan begini juga kualitas hasil tangkapan suaranya yang masuk ya. Ngomong-ngomong itu gue lagi di cafe, jadi ini sekaligus noise reduction-nya seperti ini juga nih. Lihat sedang-sedang lah kondisi di sini ya, agak berisik sedikit background, ada musik juga. Ya, kualitas tangkapannya seperti ini. Ngomong-ngomong saat lagi webcamnya menyala memasukkan gambar, ini ada indikator berwarna putih juga yang nyala di situ ya sebagai tandanya. Dan yang gue lihat di sini juga ada kelihatan seperti 2 kamera, mungkin satu sensor atau dua-duanya kamera kali ya.
Intinya di webcam ini tuh memungkinkan untuk menjalankan Windows Studio Effect, karena memang di sini juga sudah ada chip AI-nya untuk neuroprocessing-nya juga. Jadi untuk Windows Studio Effect-nya ini bisa nggak cuman 1 2 tapi semuanya bisa diaktifin di sini. Auto framing bisa jalan, eye contact-nya bisa jalan, dan background effect juga bisa jalan. Walaupun ya background-nya memang efeknya cuma blur aja di sini. Tapi mantep lah, ini semua efek AI-nya bisa dinyalakan di sini. Dan yang gua demen banget ini tuh yang dari sisi auto framingnya ini gue demen banget. Mantep. Keyboardnya ini pastinya keyboard yang nyaman buat dipakai ngetik. Selama ini gua tes ngetik juga enak-enak aja, berbacklit RGB. Cuman sebenarnya ruangnya memang agak luas nih. Cuman sayang nggak ada numpadnya di sini. Touchpadnya juga unnecessarily large. Ya menurut gue enak sih memang touchpadnya pas dipakai kayak gitu, cuman yang nggak perlu sampai yang seluas ini juga gitu. Tahu juga kan kalau misalnya kita lagi gaming nggak bakal pakai touchpad. Gaming biasanya kita bakalan colok mouse lagi gitu. Soal keyboardnya yang dibikin layoutnya kayak gini, soalnya saat ini tuh udah nggak nanggung-nanggung. Dia tuh udah pakainya sampai 6 speaker cuy. Yang kualitasnya yang udah seperti gue biasa ngomong juga soal kualitas speakernya ROG ya. Udah enak banget lah. Treble-nya berasa, mid-nya aman, bass-nya juga lumayan berasa juga, walau ya nggak sampai jedak-jeduk lah ya, namanya juga di laptop gitu. Ya kalau gue mau kasih nilai, yang ini tuh bisa di angka 8,5 ke 9 gitulah per 10 ya. Nah tinggal untuk ukuran sebuah laptop nih yang ada di atas ini tuh menurut gue kualitas suaranya cuma MacBook doang. Terakhir nih, di laptop setipis ini, I/O port-nya tuh masih terhitung lengkap juga, nggak di diskon-diskon lah. Paling yang berkurangnya di sini cuma nggak ada colokan RJ45 aja, tapi ya wajar lah karena ini kan laptop setipis ini gitu. Dan untuk zaman sekarang juga ya sana sini tuh udah WiFi. Yang penting kan dia tuh WiFi-nya udah kenceng gitu. Dia tuh udah menggunakan WiFi 6E dan Bluetooth 5.3. Dan buat percolokannya sendiri dia tuh di sini menggunakan udah 2 USB Type-A 3.2 Gen 2, ada 1 USB Type-C 3.2 juga, 1 Thunderbolt 4 yang berbentuk Type-C ini semuanya udah support DisplayPort dan power delivery sampai 100 watt ya. Ada 1 HDMI 2.1 combo audio jack dan power jack dengan desain yang baru. Nah, terakhir tuh di sini udah disertakan juga nih untuk full size SD card reader-nya. Memang cocok nih buat content creator kayak gitu. Nah, ini videonya udah kepanjangan ya. Jadi kesimpulannya sih buat laptop yang satu ini tuh menurut gua hampir perfect lah. Sana sini dapet. Cuman palingnya kurangnya itu ada di NVMe bawaannya lah yang kurang sepadan itu dengan level laptopnya ya. Dan kekurangan lainnya tuh misalnya kayak ini ya, kalau kita udah beli laptop semahal ini nih dan nggak ada bonus-bonusnya tuh kayaknya kurang pas aja gitu. Ya biasa kan kalau udah beli laptop mahal minimal dapat tasnya atau sleeve-nya gitu, atau ditambah dapat mouse-nya. Ya semoga sih itu tetap disertakan juga ya, diadakan lagi gitu loh bonus-bonusnya. Kan kalau sampai nggak dapet apa-apa udah laptop semahal itu amat menyedihkan gitu loh. Udah sih yang lainnya mah aman banget lah. Paling yang bikin gua mikir itu karena pas di Computex kemarin itu tuh gua denger Intel ada announce soal prosesor Lunar Lake. Nah, dan Lunar Lake ini bakalan mulai dipakai di laptop-laptop mulai tahun ini nih. Jadi mulai dari pertengahan tahun ke akhir tahun dan berikutnya. Jadi ya begitulah yang bikin tambah galau lagi ya. Jadi ya segitu aja review singkat dari Gcam untuk laptop yang satu ini, Zephyrus G16. Kalau review ini bermanfaat, boleh tolong kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ciao!